Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang. Kita berjumpa kembali lagi di dalam ibadah raya GSJ IBC Makassar pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam persekutuan ibadah. Mari kita berdiri semua, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dia Tuhan Allah yang setia dalam kehidupan saya dan saudara. Dia terus menolong menjaga kita. Mari siapkan hati saya dan saudara. Kita buka hati, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Glory, glory, Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Ya Abba, ya Bapa, sungguh Tuhan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus selalu. Kau Allah yang setia, Bapa yang Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa dan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa dan balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya.
Lebih baik kita berdiri semua. Kita akan tinggikan, kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Sebab dia datang, dia bertanda atas setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya.
Bapak Ibu semua jemaat-jemaat Tuhan. Persiapkan persembahan saudara. Kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Saya akan baca satu ayat Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita angkat semua persembahan-persembahan kita di tangan kanan kita. Kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat Tuhan berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan, keluarga harmonis. Semua bisnis, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Menggenapi sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, menikah dengan-Mu. Untukku menggenapi firman-Mu,
sore hari ini dalam ibadah raya ini, Engkau terkonek dengan sumber kekuatan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat Tuhan, karena karena kami ada hanya karena Tuhan, hanya karena cinta-Mu, hanya karena tangan-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. 100% kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh angkat media apapun yang ada di dalamnya ada Alkitab, handphone atau Alkitab yang saudara pegang. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita dan kita deklarasikan bersama-sama. Katakan bersama saya, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Sit down please, silakan duduk kembali. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Shalom. Saudara-saudara yang ada di sini yang cuma sekelintir orang mewakili sekian banyak jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Jadi saudara-saudara harus responsif, punya roh yang menyala-nyala supaya saudara boleh menularkan, mentransfer roh itu kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita masuk ke dalam serial Menang Atas Krisis. Bagaimana supaya kita bisa menang sekalipun di tengah krisis. Banyak orang tumbang, banyak orang jatuh, banyak orang mengalami kekalahan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan didesain Tuhan untuk muncul sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Sekalipun banyak orang jatuh, karena realitanya memang banyak orang bisa jatuh dengan kondisi krisis. Tapi dengarkan saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang selalu mengkoneksikan dirinya dengan Tuhan, dia akan keluar sebagai pemenang. Sebab bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Sebab Tuhan yang berjalan di depan kita. Yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam serial Menang Atas Krisis yang kelima ini saudara-saudara, saya berjudul Finding My Worth atau
my destiny, menemukan karya atau destiny, tujuan ilahi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita gali lebih dalam pesan Tuhan pada sore hari ini, saya ingin membawa saudara-saudara untuk punya understanding tentang krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah suatu kejadian atau suatu kondisi di mana saudara dan saya sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk mengontrolnya, tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya, saudara-saudara. Dan kadang-kala krisis ini membuat banyak orang menjadi stres, menjadi depresi, bahkan banyak orang bisa mengambil keputusan yang salah, saudara-saudara. Sebab krisis ini di luar kendali kita, krisis di luar kemampuan kita mengendalikannya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pesan yang luar biasa yang saudara harus tangkap pada sore hari ini. Saudara dan saya, kita harus menangkap pesan ini, bahwa memang realitanya kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan krisis. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengontrol knowledge kita, pengetahuan kita, mengontrol hati kita, mengontrol pikiran kita, dan cara pandang kita terhadap krisis, saudara-saudara. Amin. Ada orang di sini? Ya. Sebab kenapa demikian, saudara-saudara? Perhatikan, sebab krisis sama, tapi orang-orang yang menghadapinya akan menghasilkan situasi yang berbeda. Ya. Listen to me, dengar, saudara-saudara. Krisisnya sama, tapi orang-orang yang akan menghadapinya akan ada hasil yang berbeda. Semua tergantung respon kita, cara pandang kita terhadap krisis. Kalau saudara dan saya kita menghadapi krisis, lalu kita berkata ini, mati gue, aduh celaka 12,7, bahkan koma 100. Aduh celaka, aduh nggak bisa ada jalan keluar, aduh susah. Ketika saudara merespon itu, akan saudara menemukan atau akan menuai hasil yang buruk dalam hidup kita. Tapi ketika saudara dan saya menerima dan merespon situasi itu dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pandang sesuai dengan firman, akan menghasilkan karya-karya yang besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya minta pemain drama dari sini supaya bisa responsif main juga drum, karena kita ada drum. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab saya rindu, saudara-saudara, saya rindu ketika saya berdoa, ketika saya mempersiapkan firman, roh saya menggebu-gebu, roh saya berkobar-kobar, dan saya rindu roh yang sama akan tertular bagi seluruh jemaat Tuhan. Memang kita ada dalam situasi yang sama, tapi dengar, kita punya Allah yang berbeda, kita punya Tuhan yang berbeda, saudara-saudara. Karena itu seharusnya sekalipun krisis ada, tapi saudara dan saya akan tampil beda karena kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Hei, dengar, Tuhan selalu membuat perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah saudara ingin saya tunjukkan buktinya? Ketika terjadi tulah 10 tulah di Mesir, Goshen aman, saudara-saudara, sebab di sana ada anak-anak Tuhan. Dengar, saudara-saudara, memang kita ada pada lingkungan global krisis yang sama, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah krisis, dia tetap aman, dia tetap dipelihara, dia tetap diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya berdoa, I pray to God, biarlah konsep pikir ini, cara pikir, cara pandang ini akan muncul di dalam hidup kita. Kita tidak boleh cara pandang sama dengan orang dunia. Ya. Sebab kita punya Tuhan yang berbeda. Amen. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat dalam kitab Efesus dengan cepat, saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Haleluya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah rohmu sungguh-sungguh roh yang dari Tuhan akan menguasai hati kami dan pikiran kami, sehingga kami akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Bukan cuma mendengar kata menang, tapi kami akan mengalami kemenangan. Sebab Engkau mendesain kami bukan hanya menjadi pemenang, tapi bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 10 saya akan baca, dan saudara-saudara perhatikan bersama-sama. Dan saya berdoa waktu saya menyampaikan firman, roh saudara bergairah. Sebab bagaimana respon saudara terhadap firman itu menentukan keyakinanmu akan firman, dan itu akan membawamu untuk menerima hasil ke depan. Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tolong digarisbawahi pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi Efesus pasal 2:10, saudara, di tengah krisis, saudara dan saya akan dibawa di tengah krisis. Sekali lagi dengar, di tengah krisis saudara dan saya, kita akan dibawa oleh Tuhan, dikirim dengan tangan Tuhan yang perkasa untuk kita, anak-anaknya, menemukan pekerjaan baik. Amin. Katakan bersama saya, pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Jadi mungkin, maybe yes, maybe no, mungkin sebelumnya kita melakukan pekerjaan yang belum baik. Dalam konsep pikir kita ini udah baik, tapi belum dalam konsep dan desainnya Tuhan. Jadi kadangkala krisis itu terjadi supaya Tuhan membawamu dan membawaku untuk menemukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Dan Alkitab berkata, Ia mau, kata Tuhan, Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Amin. Pekerjaan baik itu dalam bahasa Inggris itu work atau destiny. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sana ketika Allah menciptakan Taman Eden dan menempatkan dua manusia di sana, satu namanya Adam dan satu namanya Hawa yang diambil dari rusuknya Adam. Dan Allah berkata begini, kamu bekerja, mengusahakan taman ini. Nah, ternyata kata bekerja di sana dia menggunakan kata work, bukan job. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudara-saudara, job dan work itu sama, pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, dalam bahasa Inggris sangat berbeda. Nah, kadang-kala Tuhan sekali lagi di tengah krisis, Tuhan menggunakan krisis itu untuk saudara dan saya bisa menemukan work atau destiny yang Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Tuhan ingin menuntun saudara dan saya. Oke. COVID-19 atau COVID-19 ini krisis. Katakan bersama-sama dengan saya, COVID-19 ini adalah krisis. Di mana kita tidak mampu mengontrol dan mengendalikan. Tetapi kita percaya, krisis ini bisa saja menjadi cara Tuhan untuk membawa saya menuju work atau destiny atau pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk saya, sehingga saya bisa sukses, bisa berhasil, dan bisa beruntun. Yang percaya katakan. Apa itu job, Pak? Apa itu work? Job itu sebenarnya sama dengan karir, saudara-saudara. Karir, kalau saudara dengar, oh ini karirnya lagi bagus, karirnya lagi menancap naik. Karir itu sama dengan job. Dalam bahasa Inggris itu agak berbeda, saudara-saudara. Makanya kita harus agak sedikit belajar bahasa Inggris supaya kita punya pemahaman yang dalam. Job atau karir itu berbicara mengenai pekerjaan yang terjadi karena kita dilatih atau di training. Sementara work atau destiny itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan Allah untuk kita. Sejak kita dalam kandungan ibu, Allah sudah merancang sesuatu yang hebat. Amen. Saya tidak pernah berpikir one day saya jadi pendeta. No. Itu bukan cita-cita saya. Itu bukan mimpi saya. Yang saya mimpi adalah jadi tentara. Waktu SMA saya ikut Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Ikut di provinsi di Maluku. Dan disaring untuk dikirim ke Magelang mewakili provinsi Maluku. Tetapi kemudian saya ada di Ambon, pegang bendera. Nah, saudara, dan kemudian saya berpikir dengan surat dari wali kota, ikut Paskibraka, kemudian bisa tes tentara dan bisa tembus. Ternyata jatuh. Jatuh di terakhir di Pantoher namanya. Nah, saudara, kemudian saya kecewa dan kemudian hidup saya jauh dari Tuhan. Kemudian saya bekerja di kapal di perusahaan Jepang. Dan saya berpikir kerja di perusahaan Jepang ini adalah tujuan Tuhan dalam hidup saya. Why? Kenapa? Karena banyak uang. Pada waktu itu banyak uang, saudara-saudara.
Tapi dengar, ternyata itu bukan work, bukan destininya Tuhan, bukan pekerjaan baik. Bahkan dalam tanda kutip, tentara yang saya mimpikan sejak saya kecil itu bukan work atau destininya Tuhan. Makanya saya gagal. Kenapa? Sebab Tuhan akan membawa setiap krisis itu untuk membawa saya menemukan work atau destiny ilahi, pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan dalam hidup saya. Makanya hari ini saya jadi pendeta. Saya percaya ini adalah work, destiny ilahi dalam hidup saya yang Tuhan sudah desain sejak saya dalam kandungan ibu saya yang sudah almarhumah hari ini. Jadi saudara-saudara, itu tidak berarti saya berkata begini, hey, job apapun, pekerjaan apapun hari ini yang saudara geluti, tinggalkan jadi pendeta. Nah kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Siapa mau dengar siapa khotbah? Masing-masing kita khotbah sendiri. Gak bisa, ya. Tapi dengar, saya mau beritahu, kadang-kala krisis itu jadi job dan work. Job itu sama dengan karir, work itu sama dengan destiny, tujuan ilahi dalam hidup kita. Kadang-kala Tuhan menciptakan sebuah kondisi krisis supaya memaksa kita untuk kita tinggalkan job, untuk tinggalkan karir, dan kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, memasuki pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya di dalam hidup kita. Amin. Ada seorang yang terkenal namanya Miles Monroe. Dia berkata begini, job atau pekerjaan Anda adalah karir Anda, tapi work adalah pekerjaan yang datangnya dari Tuhan, dan itu adalah tugas hidup Anda. Miles Monroe berkata, job atau pekerjaan Anda adalah keterampilan atau skill Anda, tapi work atau pekerjaan yang datangnya dari Tuhan adalah bakat atau karunia yang datangnya dari Tuhan. Dia melanjutkan, Anda dapat pensiun dari job atau pekerjaan, tetapi Anda tidak dapat pensiun dari work atau destiny ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dia melanjutkan, job Anda mempersiapkan Anda. Perhatikan, job kita yang mungkin hari ini kita masih ada dalam job, maybe job kita itu mempersiapkan kita untuk memasuki work, destiny yang Tuhan siapkan. Makanya saya tidak menyesal kalau dulu sebelum saya jadi pendeta saya kerja di kapal. Saya bisa injil orang yang mabuk, saya bisa injil orang yang teler merokok. Kenapa? Sebab saya dulu punya pengalaman itu, dan pengalaman itu telah membawa saya untuk bisa membawa orang-orang semacam itu datang kembali ke jalan Tuhan, ke dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, Musa Tuhan persiapkan dia cukup lama, saudara-saudara. Dia harus menggembalakan kambing domba dan mertuanya, saudara-saudara, dan Jitro, dan kemudian dia harus ada 40 tahun di Mesir di bawah bimbingan Firaun, supaya persiapan ini adalah job di mana Tuhan izinkan dia jalani untuk mempersiapkan dia memasuki sebuah rencana work atau destiny ilahi untuk memimpin umat Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian di tanah Kanaan. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saja maybe hari ini saudara sudah ada di work, puji Tuhan, dan saudara sangat enjoy, saudara sangat punya passion, punya gairah. Tapi mungkin saudara sedang ada dalam job dan itu bukan segalanya. Mungkin itu hanya job di mana engkau belum bisa melihat sukses yang sebenarnya. Dan dengar, sebentar lagi krisis itu kadang-kala memaksa kita untuk memasuki sebuah job. Saya mau beritahu, kadang-kala begini, Tuhan memaksa kita dengan cara begini. Aduh, saya nggak puas dengan pekerjaan ini, saya keluar saja. Saya nggak maksimal di sini, saya keluar aja. Dan kemudian kita keluar dan kita menemukan work yang Tuhan siapkan. Atau ada yang di PHK, kena PHK. Nah, kalau kita tidak memahami ini, stres, bisa Xi Jinping. You understand Xi Jinping? Xi Jinping dalam bahasa Mandarin itu gila, edan tenang. Tetapi kalau saudara dan saya memahami kebenaran ini, ketika di PHK, saya tidak akan putus asa. Sebab saya percaya di tengah PHK pun Allah bisa bekerja, Allah bisa menyatakan rencananya yang ngecek, Allah bisa membawa saya ke dalam tujuannya yang hebat. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Ekonomi sekarang lagi susah. Ekonomi tidak mudah sekarang. Saya tahu itu. Tetapi saya percaya ini firman, dan firman Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Mungkin bangkrut, tiba-tiba bangkrut, stres, saudara. Aduh, bangkrut. Bagaimana? Hei, dengar. Mungkin saja kebangkrutan itu Tuhan izinkan sebagai krisis untuk membawamu keluar dari job kepada work yang Tuhan siapkan bagimu. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau bangkrut, kalau ada situasi krisis yang terjadi, jangan stres, tenangkan diri, masuk dalam hadirat Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Firman-Mu yang menerangiku. Masuk dalam hadirat Tuhan. Temukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Jangan putus asa. Jangan. Sebab di tengah krisis Tuhan akan menyatakan rencana yang hebat. Amin. Firman-Mu yang menerangi, firman-Mu yang memberi damai, firman-Mu yang memberi kuat, firman-Mu peganganku, firman-Mu, firman-Mu yang menerangi, firman-Mu yang memberi damai, yes Lord, firman-Mu yang memberi kuat, peganganku tak pernah, takkan pernah kau membiarkan. Kau bersabda, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saudara, ketika bangkrut, ketika krisis, ketika di PHK, jangan kemudian putus asa. Jangan. Tenangkan dirimu, ada di dalam hadirat Tuhan. Tarik kekuatan dalam hadirat Tuhan, dan mulai memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saja Tuhan sedang mengizinkan krisis untuk membawamu keluar dari job kepada work atau destiny yang Tuhan siapkan sebelumnya. Amen. Sebelum kita lahir, Dia telah siapkan dalam hidup kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Waktu Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi, saya membayangkan dalam imajinasi rohani saya, kalau mereka mengasihani diri, ada mati kita, mati kita udah melayani, Tuhan tinggalkan kita. Di mana Engkau Tuhan? Tuhan, di mana Engkau? Mati aku, aduh mati aku. Saya percaya mereka tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Really. Tapi ketika mereka dalam penjara, Alkitab berkata kaki mereka dipasung, tangan mereka dibelenggu, pintu penjara digembok. Apa itu? Digembok, di slot. Kalau orang Ambon bilang di slot, Jawa bilang digembok. Dikawal dengan ketat. Tapi di tengah krisis, mereka datang di dalam hadirat Tuhan. Aku percaya Tuhanku wajar, Kau turun memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Tiba-tiba ketika mereka datang di dalam hadirat Tuhan, mereka merendam diri dalam hadirat Tuhan di tengah krisis, tiba-tiba ada gempa.
rantai-rantai belenggu lepas semuanya. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tak pernah berubah. Dia Allah yang sama yang melepaskan Paulus dan Silas. Dia yang Allah yang sama akan melepaskanmu. Yang percaya katakan haleluya. Memang saudara-saudara, ketika kita menjalani jalan Via Dolorosa itu nggak mudah. Memang ketika kita pindah dari job kepada work itu nggak mudah. Kita udah usaha nih, udah susah payah puluhan tahun, tiba-tiba bangkrut, nggak mudah coy. Kita udah bekerja ini dan dengan pekerjaan ini mencukupkan kebutuhan keluarga kita, tiba-tiba PHK, nggak mudah coy. Tapi dengarkan, listen to me. Ada dalam hadirat Tuhan ketika engkau ada dalam situasi itu. Datang kepada Tuhan, terima kekuatannya, dan mulai memahami rencana Tuhan. Mungkin saja Tuhan sedang memaksa kita dengan kondisi krisis itu supaya kita menemukan rencananya yang besar. Sebab definisi sukses bagi dunia itu berbeda dengan konsep sukses atau sukses menurut firman Tuhan, saudara. Bagi dunia orang sukses itu punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya banyak uang di rekening, istrinya cuantik, suaminya guanteng dan cuantik. Tapi saya mau beritahu, itu konsep yang tidak sesuai dengan firman. Sebagai anak Tuhan kita back to the Bible. Orang yang sukses adalah orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Dia ada dalam rencana Tuhan, dia berjalan dalam rencana Tuhan dan mengerjakan rencana Tuhan. Dan itulah orang yang sukses. Sebab kalau kita ada dalam rencana Tuhan, percayalah bahwa sukses berhasil yang menjadi konsep dunia itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kan kalau kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, mobil, rumah, semua ditambahkan kepadamu. Ada orang di sini? Ya. Jadi kadang-kala memang tidak mudah, tapi saya mau beritahu, job itu tempat persinggahan sementara. Work adalah tujuan hidup kita. Work itu ada, work atau destiny adalah masa depan saudara dan saya. Dan saya mau cepat saudara-saudara, saya mau cepat. Kalau saudara dan saya ada dalam destiny, ada dalam rencana Tuhan, maka kita akan terima 3 hal. Tolong dicatat ya Bapak Ibu ya. Tolong dicatat, yang ada di rumah tolong dicatat. Ada 3 hal yang akan terjadi kalau saudara dan saya mulai memahami konsep firman Tuhan. Dan saudara tahu bahwa PHK, bangkrut, dan berbagai persoalan krisis yang terjadi adalah cara Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk membawamu. Dia berkata, hey, sudah cukup engkau ada di job, sudah saatnya engkau berpindah kepada walk. Amin. Sudah cukup engkau ada di karir, sekarang sudah waktunya engkau ada dalam destiny, tujuan di mana aku desain engkau sebelumnya. Kalau kita memahami dan kita mulai kembali ke dalam jalan dan rencana Tuhan, inilah 3 hal yang akan kita terima. Number 1, saudara dan saya, kita akan mengalami pemeliharaan secara ilahi. Sekali lagi dengar, catat ya, di rumah tolong dicatat. Jadi kalau kita ada dalam rencana Tuhan, dalam relnya, kereta api kalau tidak dalam rel dia akan celaka. Dia harus ada dalam relnya. Nah saudara dan saya, kalau kita dalam rel Tuhan, maka kita akan menikmati pemeliharaan secara ilahi. Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini menarik saudara-saudara. Firman Tuhan menggunakan kata Allahku, bukan Allahmu. My Lord, my God, not your God. Perhatikan saudara ya. Saya ingin saudara punya understanding yang benar. Alkitab berkata Allahku. Oke? My God, not your God. Amin. Jadi dia tidak sedang berkata Allahmu akan memenuhi segala. No. Allahku, apa artinya? Artinya saudara-saudara, artinya bahwa Allah kita, dia begitu percaya Allahnya adalah Allah yang hebat, Allahnya adalah Allah yang luar biasa, Allahnya adalah Allah
keyakinan yang sama akan ada dalam hati kita. Allahku, my God, Allahku yang aku kenal di dalam Yesus. Dia adalah Allah yang hebat, yang percaya, katakan amin. Lalu saudara-saudara, kalimat yang kedua, kata yang kedua yang menarik. Allahku, my God, akan memenuhi satu kebutuhanku. Katakan amin. Alkitab berkata, Allahku, my God, akan memenuhi segala. Bukan cuma satu, tapi segala. Segala kebutuhan kita. Apa artinya Pak? Artinya bahwa dalam kondisi apapun, kondisi sulit, kondisi sukar, kondisi krisis, kondisi apapun, Allahku, my God, yang hebat itu mampu memenuhi segala keperluanku. Segala. Apa keperluanmu? Jodoh ada di sorga. Kemarin waktu dalam open door saya berkata, sorga itu adalah bank. Semua ada di bank, ada di sorga. Jodoh, pasangan hidup, sama ya. Pekerjaan, masa depan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, mobil, rumah, apa saja ada di sorga. Dan Alkitab berkata, Allahku yang hebat itu akan memenuhi segala. Amin. Saya berdoa kebenaran ini akan menancap di dalam hati kita. Memang kita ada pada masa krisis, tapi selama saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam walk destiny ilahi, maka dengar, kita pasti akan menikmati pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Karena itu jangan coba-coba keluar dari pemeliharaan Tuhan. Hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan supaya saudara dan saya selalu dipelihara day by day. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Yes Lord. Hari lepas hari. Number 2. Haleluya. Kalau roh ini ada dalam hidup kita, saya percaya dompet kosong tidak berpengaruh bagi wajah kita. Amin. Banyak orang dompet itu mempengaruhi raut wajahnya.
Tapi saudara dan saya, no. Dompet kosong, wajah penuh sukacita. Amin. Orang tidak akan pernah tahu dompet kita kosong karena wajah kita selalu bersukacita. Amin. Yang kedua, number 2. Kalau saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, dan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya, dan yang mau kita ada di dalamnya, maka yang kedua yang terjadi adalah kita akan mengalami penyediaan secara ilahi. Ya. Yang pertama pemeliharaan secara ilahi, yang kedua penyediaan secara ilahi. Apa artinya Pak? Artinya bahwa saudara dan saya kalau kita mengerjakan rencana Tuhan, Tuhan pasti siapkan fasilitas bagi kita. Saya ingat ketika Abraham hendak memenuhi ketaatannya kepada Tuhan, dia hendak membawa anaknya yang disayangi, satu-satunya putra yang dinanti sekian lama ketika dia usia 100 tahun. Lahir. Dan ketika dia udah tua, anaknya yang gagah ini kemudian harus dipersembahkan sebagai tanda ketaatannya kepada Tuhan. Ketika dia mulai ambil pisau dan hendak menikam anaknya, tiba-tiba suara malaikat berkata, Abraham. Karena namanya Abraham dipanggil Bram. Kalau Obed mungkin dipanggil Bet. Abraham, jangan sakiti apa-apakan anakmu. Aku sudah melihat ketaatanmu. Sekarang balik muka. Kamu melihat ada domba jantan. Kejadian pasal 22 ayat 13. Ada domba jantan yang disiapkan supaya Abraham bisa mempersembahkan. Firman Tuhan, kata yang digunakan di sana adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah krisis, di saat kita dalam lembah, di saat kita tertumbuk, kita dari jalan yang buntu dengar, tiba-tiba Allah akan hadir dengan kuasanya sebagai Yehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu don't worry, jangan khawatir, sebab di tengah krisis hari-hari ini Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, maka yang ketiga yang akan kita alami adalah kita akan mengalami perlindungan atau penjagaan secara ilahi. Amin. Saudara-saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini ayat yang paling favorit adalah Mazmur 91. Ayat yang sangat favorit yang dikotbahkan oleh banyak pendeta, Mazmur 91. Tetapi saudara-saudara, ketika saya belajar firman ini, Tuhan mengingatkan ayat satu penting. Sebelum kita mendapatkan proteksi, perlindungan ilahi, penjagaan ilahi, ayat satu ini penting. Kuncinya di ayat 1. Ayat 1 berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi hanya orang yang berlindung dalam yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, hanya mereka ini yang bisa mengalami perlindungan dan penjagaan secara ilahi. Jerat penangkap burung tidak akan pernah datang. Sakit sampar, penyakit sampar yang membusuk, penyakit menular, Tuhan jauhkan dari musuh-musuh. Walau 1.000 orang di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi aku hanya menjadi penonton. Malapetaka tidak akan menimpa. Jadi saudara-saudara perhatikan, percayalah bahwa janji ini pasti terjadi. Orang yang selalu menjadikan Tuhan andalan hidupnya, dia mengerti bahwa semua yang terjadi ini dalam kontrol ilahi. Dengar, Tuhan pasti menjaga kita. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, pada hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, seluruh keluargamu, engkau ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penjagaan ilahi. Yang percaya katakan. Saya akan akhiri dengan ini, saudara. Saya ingin menegaskan bahwa di tengah krisis jangan putus asa, sebab saudara dan saya akan menemukan walk destiny ilahi. Pada waktu satu company dia menciptakan sebuah produk,
Dan produk ini kemudian dirilis ke pasaran, dijual di pasaran. Dan tiba-tiba dalam perjalanan produk ini gagal. Produk ini mungkin ada racunnya, mungkin makanannya gak enak. Maka tindakan company atau tindakan perusahaan akan cepat menarik semua produk dari peredaran. Betul ya? Apa maksudnya? Apakah maksudnya supaya demi kepentingan pelanggan, supaya pelanggan makannya enak? No, saudara-saudara. Yang dilakukan perusahaan ini demi kepentingan nama baik perusahaan ini. Saya ulangi sekali lagi ya saudara, saya kasih contoh ya. Handphone Samsung, sekalipun saya tidak disponsori Samsung, tapi saya kasih contoh Samsung lah. Ada Samsung, ada Oppo, ada apa, ada Nokia, ada macam-macam saudara ya. Ya, jadi ada merek-merek yang lain saudara ya. Tapi saya kasih contoh lah Samsung. Ketika Samsung ini dirilis ke pasaran, dan tiba-tiba ada fiturnya yang gagal. Pernah ada Samsung yang tipe apa itu yang kemudian bisa meledak ya, saudara ya. Jadi kalau sudah gagal begitu, maka cepat akan ditarik dari peredaran. Why? Kenapa? Sebab kalau dia tidak tarik ini, dia akan merusak semua nama baik daripada Samsung selama ini. Dan kalau itu terjadi, perusahaan ini lama-kelamaan akan ditinggal pelanggan dan akan mati. Tutup perusahaannya. Jadi caranya dia akan tarik. Jadi tarik itu bukan demi pelanggan, tapi demi nama baik perusahaan. Hei, saya mau beritahu, saudara dan saya, kita ada di produk surga. Amin. Dan kita di produk surga, produk yang tidak gagal. Ini produk yang berhasil. Ya. Kalau kita gagal akan ditarik kembali pulang ke rumah Bapak. Jadi selama saudara dan saya hidup, artinya saudara dan saya produk yang berhasil. Artinya saudara dan saya pasti diberkati. Amen. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau saudara dan saya kita produk yang sukses dan berhasil, percayalah. Ini untuk menjaga nama baik Sang Pencipta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. My Lord, my Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Semua dalam sikap doa, mari kita menyembah Tuhan sebentar. Angkat suaramu. Saya tidak tahu kondisi apapun yang saudara hadapi hari ini, tetapi saya percaya Tuhan yang berfirman, Dia yang bertanggung jawab atas firman. Haleluya. Angkat suaramu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau sumber kekuatan. Bawa kami dalam rencana-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu, kekuatan-Mu menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, kekuatan-Mu. Hadirat-Mu, kekuatan. Imanku teguh mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru. Anugerah besar nyata-nyata. Panggil Yesus.
Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman. Tapi Tuhan tidak pernah selesai mengerjakan rencana-Mu atas hidup kami. Sampai rencana-Mu tergenapi, Engkau tidak akan pernah berhenti. Karena itu pada sore hari ini kami anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, kami menyerahkan hidup kami total kepada Engkau. Bawalah kami dalam rencana-Mu. Sebab kami percaya apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Haleluya. Aku berdoa sebagai hamba Yesus Kristus, dalam nama Yesus, di masa krisis ini justru kami akan menemukan work atau destiny ilahi yang Tuhan siapkan sebelumnya di dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sepanjang minggu yang akan datang, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali, aku deklarasikan minggu yang akan datang adalah minggu penuh sukacita, minggu penuh kemenangan, minggu penuh mujizat, minggu di mana anak-anak-Mu menemukan work atau destiny ilahi di dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Semua aman, semua diproteksi Tuhan. Kami mendapatkan pemeliharaan ilahi, penyediaan ilahi, dan perlindungan ilahi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Karena itu dengan penuh keyakinan umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pandang kepada Yesus sebagai sumber segala pertolongan kita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkat tanganmu. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan apa yang terjadi bagi Abes terjadi bagi kami. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa dalam doa fajar besok pagi dalam serial Open Doors yang ke-11. God bless you. Amen.